berlangganan dengan WTS, mencintai dengan WTS adalah sebagian dari iman. Siang hari ini yang pertama nanti akan dibuka pengantar pengurus oleh Mas Agus Jus 89, Agus Nur Cahyono, dan nanti ada sambutan dari Bapak Agus Suyanto selaku tuan rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di tempatnya Bapak Agus. Semoga teman-teman tambah sukses selalu. Di sini untuk penyusunan pengurus ini yang terkendala di mana ini, Pak? Ketua, bendahara, sekretaris sudah. Dalam hal apa yang kita bahas ini, Pak? Ya, nanti kita tambah lagi. Kita enggak. Barangkali dari teman-teman nanti juga ada tambahan untuk seksi apa atau dalam bidang apa ada perkembangan dengan adanya tim pengurus. Monggo nanti masukannya kita tampung. Mungkin dalam hal periklanan atau dalam hal sumber daya untuk dalam apa itu, Pak? Produk knowledge ya. Produk knowledge barangkali Kita sampaikan pengantar dari Bapak Agus dulu, nanti kita diskusi bersama-sama agar lebih hidup. Saya ingin teman-teman juga memberikan usulan yang lebih positif untuk perkembangan KWU. Kepada Pak Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati ketua dan pengurus komunitas wirausaha Pasuruan atau yang lebih familiar kita sebut dengan KWU, beserta seluruh anggota yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, kita bersyukur pada pagi hari ini di masa pandemi kita masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan dengan berkumpul ini akan selalu menambah imun, menambah semangat kita di dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran, dan barokah. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar KWU yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin ini pertemuan yang kesekian kalinya. Tadi saya sempat mendengar, kita mau dibawa kemana, kita mau dijadikan apa. Dan ingat bahwa yang menentukan anggota KWU lebih sukses, yang dapat mengantarkan KWU ini bisa lebih maju dari kondisi-kondisi sebelumnya, itu bukan orang lain, tetapi kita sendiri, KWU sendiri. Maka dari itu organisasi dituntut untuk mempunyai sebuah program, dituntut untuk mempunyai sebuah konsep. Program dan konsep itu nantilah yang akan mengantarkan panjenengan sebagai anggota KWU ke arah yang lebih maju pada suatu kondisi yang lebih sukses. Sepakat Bapak Ibu ya? Saya nanti akan menyampaikan beberapa formula. Saya pernah berpikir, apa yang hebat dari toko modern Alfamart Indomaret?
Ini adalah toko peracangan. Mungkin saya pernah menyampaikan ini. Toko peracangan, toko kecil, tapi kenapa konsepnya begitu luar biasa kuatnya? Sampai-sampai banyak yang berusaha menandingi, tapi tidak sehebat kedua retail raksasa ini. Ya, dia mampu membaca sebuah peluang. Peluangnya apa? Kalau ada perusahaan-perusahaan yang punya banyak produk, dia memasarkan dengan cara pakai tenaga marketing yang keliling ya. Ini tentu resikonya luar biasa, biayanya luar biasa, sehingga mereka menganggap ini sebuah peluang, diciptakan sebuah gudang, kemudian setornya ke situ, ya, maka resiko biaya ini lebih kecil. Nah, mereka toko modern itu tidak membayar langsung, ya namanya konsinyasi, tidak tahu rangkap berapa, 1, 2, 3 mungkin sampai 4. Dengan demikian, kalau kita hutang ke bank, ya ini pasti kita memberikan suku bunga, betul apa tidak? Tapi kalau kita dipinjami produk sama perusahaan, ya sama supplier, apakah itu dari UMKM atau dari perusahaan, kita dipinjami produk, kita jualkan, kalau barangnya ini expired, kita retur. Kira-kira ada rugi apa enggak? Enggak ada rugi. Dia untung karena apa? Nota 1, nota 2, nota 3 ini diputer, ya. Ini dipinjami modal yang cukup luar biasa besar. Sehingga sampai tarik tunai yang di toko modern itu luar biasa memberikan profit kepada mereka. Maka siapa yang paling dirugikan dalam hal ini adalah toko-toko retail kecil. Ya. Jadi sekarang toko-toko retail kecil ini yang saat ini sangat dirugikan dengan adanya dan menjamurnya toko-toko modern yang ada. Nah, kemudian bagaimana untuk mengimbangi, bagaimana untuk memberdayakan toko-toko kecil ini? Nah, maka dari itu saya kepingin KWU, salah satu komunitas UMKM di sini juga ikut hadir di dalam menciptakan formula menguatkan toko-toko retail ini. Purun Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya ayo kita pikir bareng-bareng. Saya pernah bagaimana untuk sistem yang tidak ada di toko modern raksasa itu kita ciptakan dengan namanya delivery, sistem antar. Ya. Nah, sedangkan masyarakat desa itu kalau sistem ngantar itu delivery itu apa? Iwo. Ya. Delivery mat, ya. Demat, iwo. Saya menciptakan kalimat demit. Nah, demit itu ya delivery mat retail. Ya, saya singkat demit. Karena lewong Jawa-Jawa menghafal istilah demit itu. Ingat gampang gitu ya. Belonjokin di demit. Demit itu makhluk halus, gak ketok. Di WA tok barang yang dipesan sudah sampai di rumah. Ini yang kemarin ingin saya ciptakan. Akhirnya di Jatiarjo muncul koperasi yang konsepnya awalnya dari demit, kemudian sekarang akhirnya menjadi toko retail biasa. Padahal konsep kami, kalau memang tidak punya tenaga yang jaga, cukup siapkan tempat, barang-barangnya ada seperti toko retail biasanya, media online-nya yang dikuatkan, sehingga melalui sistem pesan, barang dikirim. Ini akan lebih memanjakan dan tidak dipunya oleh sistem yang ada di toko retail modern. Ini konsep kami demit itu. Tetapi belum muncul. Nah, mudah-mudahan KWU nanti yang akan memunculkan. Berlangganan dengan WTS, mencintai dengan WTS adalah sebagian dari iman. Apa itu WTS? Warung tetangga sebelah. Jadi gerakan mencintai warung tetangga sebelah, gerakan belanja di warung tetangga sebelah, ini adalah sebagian dari iman. Sehingga kami menciptakan juga dengan nama Wanusuki. Toko Wanusuki. Apa itu toko Wanusuki? Toko warga Pasuruan sukses rezeki. Nah, toko-toko retail yang ada ini butuh di-upgrade. Ya, karena apa? Kadang-kadang ketika kita belanja di toko sebelah, wayai belanja ternyata dibutuhno tutup. Kadang-kadang barangnya ada, tetapi si penjualnya ono barangnya, tapi aku lali gini gendi, ya tempatnya di mana saya lupa. Nah, ini sehingga ketika toko-toko itu kita sentuh,
kita lakukan pendampingan penataan produk, kemudian pendampingan bagaimana manajemen penjualannya supaya paling tidak ya sedikit modern lah, sedikit maju. Kemudian manajemen pencatatannya. Dengan demikian maka toko-toko punyanya masyarakat, toko-tokonya warga, ketika ini disentuh oleh KWU, ini akan berbasis modern ya. Toko peracangan masyarakat berbasis modern, sehingga nanti bisa kita kemas namanya toko Wanusuki. Nah, Wanusuki kan ibadahku kan gitu ya. Inna sholati sholatku, Wanusuki ibadahku. Nah, yang dimaksud ibadahku dalam hal ini, toko yang kita buat, ketika kita belanja di toko sebelah, ini juga bagian dari ibadah. Kira-kira seperti begitulah. Nah, kalau kita punya KWU, punya binaan toko-toko Wanusuki dengan branding yang sama, ya, di branding yang sama, toko Wanusuki Pak Yahya, nah, toko Wanusuki Pak Munir, toko Wanusuki Pak Agus, namanya kebetulan sama ya, sama-sama UMKM-nya Mas Agus ya. Nah, kemudian penataannya sama, harganya diupayakan seragam. Ada persoalan, tidak semua pelaku usaha, pemilik toko retail ini mempunyai modal yang sama. Nah, maka toko-toko yang tidak punya modal, yang tidak bisa belanja, itu bisa kita suplai. Kita bisa bekerja sama dengan supplier pengadaan gula, minyak, kecap. Kita punya kopinya UKM, kita punya jajannya UKM, kita list semua. Nah, sehingga meskipun kita tidak punya toko modern sebagaimana Alfamart, Indomaret, tapi kita punya toko-tokonya masyarakat yang tersebar luas di seluruh Kabupaten Pasuruan. Dan itu kalau kita bina, maka ini akan menjadi toko-toko yang tersebar di seluruh penjuru Pasuruan. Peluang apa enggak ya Bapak Ibu? Nah, siapa yang bagian mewujudkan itu? Ya pengurus. Ya, pengurus. Saya yakin kalau nanti panjenengan sudah punya ya pelaku-pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, dan mereka itu juga merasa diuntungkan ketika bergabung dengan KWU. Karena apa? Oh, dulu toko saya, barang saya sedikit ya, tapi ribet penataannya. Kita kursusi ya, pencatatannya, sehingga barang nanti yang paling laku keras apa, itu terbaca setiap bulan. Kita juga bingung. Nah, maka dari itu saran kami Pak Yaya dan Pak Agus, legalkan organisasi KWU ini ya. Kemudian kalau sudah menjadi badan usaha yang resmi, ya mungkin bisa dalam bentuk koperasi. Modalnya dari mana? Ya dari kita dan untuk kita. Kalau kita sudah punya modal, kemudian ada yang tanam saham ya. Contohnya di Sidogiri, itu sudah rebutan yang tanam saham, sampai nolak-nolak. Karena apa? Sudah jelas, aturannya mainnya sudah jelas, dan kepercayaan ya, sudah membangun trust, ini sudah terbangun. Orang-orang yang tanam modal di sana daripada di bank, ini pertumbuhannya lebih cepat di Sidogiri, seperti itu. Dan saya yakin kalau KWU itu mau nanti ke sana, tidak ada kata sulit, tidak ada istilah sulit. Maka dari itu, melalui pagi hari ini, mudah-mudahan virus yang saya sampaikan ini menular, menjalar dalam tubuh wirausahawan KWU yang hadir pada siang hari ini. Purun Bapak Ibu nggih. Karena apa? Kita tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Repot. Jare wong saiki angel. Ya. Ndolek modal dhewe-dhewe angel. Tapi kalau KWU sudah berkibar, di mana-mana sudah ada KWU, toko KWU, toko KWU. Kemudian pemilik toko ini merasa naik kelas, merasa terbantu. Saya yakin mereka tidak akan keberatan dan justru tidak mau putus cinta dengan KWU karena diuntungkan dengan sistem yang diberikan KWU kepada pelaku usaha kecil yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. Dinas ini punya sampean, nggih. Kalau nanti panjenengan punya acara silakan diundang. Kalau nanti tidak hadir, ya karena kemarin itu kepala dinas perizinan sedianya mau hadir.
Cuman karena memang mendadak saya memberitahu, baru tadi malam pulang, hari ini kurang sehat, sehingga mohon maaf tidak bisa ketemu panjenengan. Nggih. Jadi mau mendatangkan perbankan monggo. Bank Jatim, Wira Jatim, banknya UMKM, sudah ketemu saya, siap berdampingan dengan UMKM menyalurkan program-program kredit lunaknya. Memang jika tidak kenal maka tak sayang. Engko lek wis kenal, tidak ada istilah sulit dolek modal. Yang penting usaha sampean bankable. Yang tidak bankable atau belum layak menurut bank, ya biar organisasi mengantarkan sampean ini bisa layak untuk mendapatkan kepercayaan dari bank atau bankable itu tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap nanti setelah ini muncul sebuah koperasi. Banyak komunitas UMKM yang hadir ya. Ada namanya Himpunan Asosiasi UMKM Kabupaten Pasuruan, disingkat HIAS. Di sana ada asosiasi-asosiasi di dalamnya, ada makanan minuman, bordir, ATBM, kemudian konveksi, handicraft dan lain sebagainya. Itu bergabung dalam satu organisasi HIAS. Nah, di sini nanti kami berharap juga bisa menampung organisasi-organisasi UMKM. Nggih, mohon maaf kita break sebentar ya, adzan ya. Aturan mainnya dibuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sampean. Sehingga nanti kalau ada usaha di sana, keuntungannya ini kepada panjenengan semua. Jadi satu, panjenengan punya usaha yang bersifat pribadi ya, sesuai dengan kegiatan sampean masing-masing. Yang kedua, sampean juga punya perusahaan ini, perusahaan bersama yang nanti hasilnya itu juga akan dikembalikan kepada sampean. Nah, kemudian usaha ini nanti juga bisa untuk memenuhi kebutuhan sampean. Contoh, sampean tidak punya kemasan. Jadi organisasi ini bisa memfasilitasi sampean kemasan. Ya wis, kemasan itu teko aku, sampean bisa bayar setiap minggu sekali. Ya, dengan harga yang bersaing tapi organisasi untung. Kemudian ada yang punya bikin apa? Mukena misalnya. Ada penjahit, ada koordinator, tapi modalnya tidak ada untuk belanja kain. Organisasi ini bisa memfasilitasi pengadaan kain atau dibantu memasarkannya. Maka dengan demikian, anggota ini akan merasa terbantu dengan adanya organisasi ini, akan semakin lancar dengan adanya organisasi, termasuk masalah pasar. Maka dengan demikian, gerbong ini akan banyak sekali yang ikut bergabung, naik dalam gerbong yang panjenengan wujudkan. Dan ini saya yakin akan menjadi pahala besar ketika gerbong ini mampu membawa UMKM yang awalnya tidak tahu apa-apa, ya. Kemudian ada juga pendampingan advokasi. Mas Yahya saya kira sudah luar biasa kalau untuk advokasi, untuk memberikan pendampingan kepada panjenengan. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang ketika mau usaha takut dengan APH. Aku turun duwe izin, engko kowe tonggoku. Ya, berusaha bikin bantal, berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, tidak boleh takut. Ya, biarkan APH menjalankan tugas dan kewenangannya. Organisasi ini akan melakukan pendampingan kepada panjenengan. Nggih. Kira-kira masih ada yang takut enggak, Bu? Mungkin ada pernah berhadapan dengan penegak hukum. Ada yang pernah? Enggak ada ya? Nggih, mudah-mudahan enggak ada. Kemarin kami juga melakukan pendampingan dengan para pengusaha kasur dan bantal. Ya, berjalan sendiri-sendiri. Ya, ketika berurusan akhirnya wedi. Kemudian dari pengalaman itu dibentuk asosiasi seluruh pengrajin, pengusaha kasur dan bantal. Kemudian ayo sudah ciptakan bentuk asosiasi. Ya, asosiasi namanya apa Pak Agus? Pertama Asmawat. Apa Asmawat? Ya pokoknya namanya Asmawat apa atau kepanjangannya. Kok enggak Surban saja? Apa itu? Surban itu kasur dan bantal. Akhirnya merasa cocok sehingga sekarang
terbentuk asosiasi kasur dan bantal, disebut surban, kasur bantal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti akan lebih menarik, lebih ganyeng diskusi. Oke, diskusinya dipandu oleh Pak Yahya. Oke. Saya mohon izin, saya ada darurat untuk pulang sebentar dan 5 menit kembali ke sini lagi. Kalau kita betul-betul serius, sahabat-sahabat, memang kalau kita melihat tujuan kita kumpul-kumpul dulu dan membentuk komunitas ini, rasanya memang apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu terlalu jauh, kan gitu kan. Artinya dulu itu kita kumpul, kita itu hanya ingin membangun sebuah solidaritas bersama, bisa komunikasi bareng-bareng, bisa sambat-sambat bareng, kan gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kita membentuk sebuah wadah yang namanya komunitas. Dari komunitas ini sudah banyak tuntutan. Tuntutannya itu sudah melebihi dari sebuah solidaritas. Padahal kita aja berkunjung atau tahu usaha teman-teman ini, anggota sesama anggota ini satu persatu atau beberapa orang saja itu jarang, kan gitu kan. Tapi tuntutannya semakin banyak, kan gitu kan. Nah, itu memang sebuah keniscayaan bagi kita ya untuk terus berkembang. Tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa kita sendiri harus eksis gitu ya, harus maju usaha kita. Kalau terlalu berhayal atau terlalu ingin membuat program yang ya berlebihan lah menurut saya kan itu. Tetap di sisi lain kita itu masih bingung dengan usaha kita. Macet, mulai biyen ya pancet. Usahaku lesehan yo gak berkembang, apa maneh kena pandemi. Mas Agus pingin buka cabang, gak iso-iso. Mas Roni buka cabang, buka tutup. Nah, ini kan menjadi persoalan bagi kita. Artinya kita itu ingin kumpul bersama, komunikasi bersama, ya rapat-rapat ini minimal membangun eksistensi usaha kita dulu lah, kan gitu kan. Membangun eksistensi usaha kita dulu. Makanya kalau menurut saya komunitas ini itu menjadi sebuah, selain visi ingin maju bersama, kita mempunyai sebuah misi bersama. Untuk menyampaikan visi itu sendiri kita misi itu komunitas ini minimal itu ada 4, kita jadikan 4 basis ya. Artinya kita menjadikan komunitas menjadi sebuah basis. Satu basis transfer pengetahuan dan informasi. Artinya bagaimana komunitas ini betul-betul menjadi pusat informasi dan pusat pengetahuan bagi kita bersama, baik itu marketing maupun product knowledge atau pengembangan produk-produk atau manajemen dan lain sebagainya. Nah, ini penting karena percuma kumpul kalau kita nggak mendapatkan ilmu di situ, percuma kumpul kalau kita tidak mendapatkan informasi di situ, kan gitu kan. Yang kedua, kita akan menjadikan komunitas ini sebagai basis marketing. Artinya minimal dari ketika kita punya usaha, minimal teman-teman itu dijadikan basis marketing kita gitu loh. Hanya ya apa caranya kita itu bisa membeli ke sesama teman, itu sudah merupakan sekian persen dari tujuan komunitas itu sendiri, kan gitu kan. Nah, minimal walaupun tidak kita yang beli, ya tetangga kita lah atau teman kita. Misalkan aku pingin bonsai Pak sing opo abe Pak ngono. Oh, gampang tak golekno. Nah, wandaan Pak Sianto kan gitu kan. Atau waduh Pak aku katene duwe gawe Pak. Iki butuh gedang wake aku Pak. Oh, gampang gitu loh kalau di KWU gampang. Tapi ojo sampai ngakune Cavendish dikai gedang cebol. Ini susah kita ini. Kan gitu kan. Lah Pak Yono itu jerakan gedang itu. Kemudian kemudian
kita jadikan komunitas ini basis problem solving Pak, kan gitu kan. Artinya ya kita harus siap untuk membantu teman-teman ketika ada masalah. Itu penting. Sehingga peran mahasiswa ini peran mahasiswa ini dewa Madewa. Jadi peran dari komunitas ini juga tercapai gitu loh. Misalkan Pak aku ada masalah Pak, masalah apa? Tukaran ambil bojo, wah jenenge ini kan gitu kan. Tetapi kan kalau kita itu misalkan Pak ini ada masalah, ya misalkan kalau kata Pak Agus tadi persoalan hukum, kita bisa mengadvokasi. Pak sepi Pak, ya apa ini Pak? Loh kita pecahkan bersama-sama. Nah artinya ketika kita masuk komunitas ini ya harus sudah misalkan dimintai bantuan pun kita harus siap Pak. Ya harus minta siap. Betul. Nah juga teman-teman yang punya masalah tentang usahanya itu ya jangan sungkan-sungkan ngomong ke komunitas. Kalau izin Pak aku nanggane WA. Wis, lek izin kon duwe masalah usahamu izin, wis balik-balik tak kandhani. Nang olesian sumber suko, curhaton ndek kono oleh mangan. Lah wis kurang enak ya apa sih? Lah iki Pak Agus, Pak Yono iki Mas Yono iku lho ngono. Pak sepi Pak ngene. Sampeyan niku sepi apa golek mangan nang kene. Nah, enggak artinya misalkan waduh rek iki izin aku lek nanggane Pak Yahya, nanggane Pak Agus bisa kan gitu kan. Ke Mas Renal, ke Mas Roni atau ke yang lain gitu kan. Nah ini. Jadi beberapa keinginan kita atau misi kita menjadikan laundry misalkan ya. Teman-teman punya tempat kok kosong gitu loh. Pak tinggani apa iki sing enak. Nah Pak Ilmi ini aku duwe mesin cuci papat nganggur gitu loh. Ya apa lek di nggone sampean masuk kan gitu kan. Nah ini kita maksimalkan dulu lah peran komunitas ini. Nah ini nanti kita breakdown menjadi sebuah rencana kerja kita sehingga nanti betul-betul apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini, Pak Agus Dewan ini nanti akan bisa tercapai. Minimal maksimal kita harus punya target beberapa bulan atau beberapa tahun ini usaha kita selesai lah. Artinya selesai itu minimal lancar. Mudah-mudahan pasca pandemi ini kita semua usaha kita semua diberi kelancaran sehingga ada sisa waktu, ada sisa rezeki untuk kita memaksimalkan peran komunitas ini semaksimal mungkin sehingga bisa bermanfaat bagi kita, bagi yang lain. Kan gitu. Oke, sahabat, itu tadi beberapa misi kita untuk mengoptimalkan peran dari komunitas kita. Nah, untuk mendukung itu, hari ini kita ingin membentuk atau melengkapi kepengurusan awalnya sih dari percetakan lama-lama berkembang ke pengrajin tas dari kain boyo. Kemudian yang usaha ada istri saya ini yang usaha tas ini. Saya sendiri dari percetakan sablon. Kemudian istri saya dikenaker dengan Cak Huda Raja Sablon itu, kemudian dia diikutkan ke grup KWU dan baru kali ini saya ikut dan tahu orang-orangnya yang kenal ya belum ada yang kenal, hanya satu mungkin Pak Tori itu aja, lainnya saya belum kenal. Alamat saya di Peteguan. Sebelum menginjak ke jauh, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya menerima kami dalam anggota KWU ini. Mudah-mudahan saya bisa berbuat baik, bisa saling membantu di grup kita ini. Saya sangat berterima kasih atas tujuan yang baik ini, dan saya memang setuju sekali. Yang paling enggak adalah
kita harus membesarkan anggota kita sendiri dengan cara saling membantu. Tapi karena mungkin saya juga orang baru, banyak tidak kenal, dan ini usaha apa, ini kan saya juga masih repot, ya kan? Katakanlah Pak Agus itu punya, yang mana namanya Pak Agus ini yang mana? Punya usaha apa? Lah saya itu belum begitu, karena baru kali ini saya ikut. Tapi saya siap untuk mendukungnya dengan cara apapun, apa yang akan tidak dari anggota. Tapi saya tetap siap membantu. Kalau masalah kepengurusan, mohon maaf saya pasrah bongkoan aja, karena belum begitu kenal dengan bapak sekalian. Untuk itu sementara hanya itu saja. Ngatekan ngendek itu ane. KWU ini nggak punya slogan Pak ya, misalnya salam KWU biasanya. Kok tadi kayak salamnya melempem gitu ya. Misalnya salam KWU katanya. Nek pisang keju crispy, renyah dan nikmat. Kalau KWU ini apa ini Pak ya? Apa? Belum dipikir. Misalnya salam KWU, sinergi solidaritas dan apa ngono Pak? Ayo apa iki? Dredeg aku iki soalnya. Ya, untuk organisasi KWU mungkin banyak yang mau dibenahi. Misalnya pertama tadi plan kartu anggota ya Pak ya. Nah, kartu anggota biar tahu anggota mana yang aktif dan yang nggak aktif. Nah, mana yang mau bersungguh-sungguh di dalam organisasi. Jangan cuma ngomel di grup WA. Wake sarane tapi pas diundang ora ana sing teko. Oh iya, demit tadi ya. Malah sing gak keluar-keluar teko, kowe sebelah-sebelah kuwi lho, gak keluar-keluar tapi teko, disiki maneh ngene. Soale wedi kentekan panganan. Yang kedua mungkin plan pengurus bisa di resmi ya Pak ya, membentuk izin, mungkin bisa itu satu. Mungkin ketiga dari Pak Ketua mungkin saling membantu produk marketingnya. Jangan di suatu grup jangan apa ya, ada dari kebun saya sendiri. Nah, di sini saya memulainya baru pertama kali dan awal masa pandemi ini, karena biasanya saya itu sibuk dengan ngajar di SMA Gondang Wetan sama di SMA Negeri Pandaan. Karena kesibukan itu, rutinitas kerja dari jam 7 sudah masuk kelas, 2:30 baru pulang. Nah, saya tidak pernah memiliki waktu untuk wirausaha. Nah, di sini karena masa pandemi semuanya daring, saya bosan di Pandaan, saya pulang di Tosari. Saya melihat kopi punya suami di rumah itu banyak sekali. Dan akhirnya karena saya memang ngajarnya di bidang prakarya dan kewirausahaan, di sini saya kelola, saya buat packaging seperti ini. Jadi saya memang sudah dasar-dasar KWU saya sudah memilikinya. Jadi packagingnya saya buat nggak asal. Jadi langsung saya buat sesuai dengan teori yang saya miliki. Nah, di sini keluhan saya karena memang saya backgroundnya bukan di KWU, artinya saya belum pernah langsung terjun untuk wirausaha. Saya backgroundnya di dunia pendidikan. Kebetulan jurusan saya di sini itu tata busana ya. Jadi saya lebih suka desainer, kemudian membuat pattern. Untuk jahitnya saya nggak suka. Saya punya orang sendiri untuk menjahit. Tetapi saya sekarang sudah bosan menjahit, ngajar juga sudah bosan. Kenapa? Karena selama ini hampir 1 tahun saya hanya ada di depan laptop dan HP.
Iya, bosenan memang saya ini. Loh, bosen sudah saya buang yang satu. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, saya mengelola aset yang saya miliki. Jadi kopi yang awalnya hanya gelondongan di rumah sampai satu kamar nggak terurus, hanya gelondongan, itu pun sudah 5 tahun lebih karena setiap panen tidak pernah dijual. Akhirnya saya sekarang jadi uletnya kopi. Setiap pulang ke Tosari, mobilnya saya penuhi, saya produksi di Pandaan, saya produksi sendiri. Nah, kopi yang saya punya ini kopi murni tanpa ada campuran. Jadi saya sudah berniat kopi ini jenis Arabica tetapi asamnya tidak ada. Itu yang saya heran. Padahal saya mencari di YouTube, kopi Arabica itu identik dengan asamnya. Tetapi kopi yang ada di Bromo ini tingkat keasamannya sangat rendah. Asam itu akan muncul jika pada saat dingin. Tapi rasa getahnya itu masih khas Arabicanya ada. Nah, orang kalau nggak tahu, mereka cenderung mengarah kalau kopi ini jenis Robusta. Tapi rasanya bukan rasa Robusta. Ini yang saya aneh. Dan saya bisa memberi rekom bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki asam lambung, kalau minum kopi ini belum makan pun tidak apa-apa. Ini yang saya heran dan saya masih belum bisa mengetahui jawabannya kenapa. Yang pertama, ini jenis Arabica kenapa tidak asam? Kemudian yang kedua, kenapa orang kena lambung kalau konsumsi ini dia tidak kembung? Nah, itu. Nah, di sini kesulitan saya karena saya beserta suami sudah memiliki pekerjaan di dunia pendidikan. Saya hanya bisa produksi untuk merealisasi keinginan saja karena background saya memang ngajar di prakarya dan wirausahaan. Untuk teorinya saya sangat paham. Di sini yang tidak saya bisa yaitu proses pemasaran. Mungkin dengan adanya perkumpulan KWU ini bisa menjembatani orang-orang yang memiliki produk seperti saya tetapi tidak bisa memasarkan. Sebetulnya itu gampang ya, bisa produksi tapi tidak bisa memasarkan. Tapi saya di sini usaha ini buat sampingan. Akhirnya saya penjualannya sistem konsinyasi. Saya konsinyasi sama teman-teman yang ada di KWU ini. Contohnya ke Pak Umar, sudah ya Pak KVDPR, mana? Pak Umar sudah. Kemudian Pak Yahya tidak laku, akhirnya diminum sendiri ya Pak Yahya. Nah, seperti itu. Jadi jujur untuk promosinya saya masih belum. Jadi alhamdulillah promosi saya lakukan sendiri dengan melalui Facebook. Ini hasilnya ternyata orang-orang yang melihat Facebook saya ini langsung datang ke Desa Tosari di rumah saya yang Bromo. Alhamdulillah yang membeli itu orang Probolinggo sama Banyuwangi. Dikulak ibu segini kalau ngambil sampai 10 pak seperti ini. Nah itu 2 minggu mereka balik lagi ke Bromo ambil lagi. Hanya seperti itu. Jadi saya masih di Pandaan ini, saya masih belum memiliki pangsa pasar. Jujur. Jadi pasarnya tuh sak karepe dhewe, sak tekan-tekane, seperti itu. Mungkin dalam grup ini bisa memfasilitasi seksi pemasaran, kan belum ada nggih Pak Yahya? Nah, mungkin ada tambahan itu untuk seksi pemasarannya sehingga orang-orang yang nasibnya seperti saya ini bisa dibantu. Terima kasih, itu sekilas cerita kenapa sampai terciptanya produk kopi Tosari Bromo Cafe. Kenapa ini saya kasih nama seperti ini? Karena kebun saya di Desa Tosari. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi telat karena ada acara keluarga. Karepe renang katokan urung wis. Baik. Dari beberapa penyampaian dari teman-teman tadi,
ya harapan saya memang harus ada realisasi. Dan sudah beberapa kali saya sampaikan kepada komisaris atau tim, ya Pak Yahya, Mas Agus, ya, dan Pak Huda dan teman-teman lain bahwa kesulitan teman-teman ini tolong diwadahi dan direalisasi. Jawabannya apa? Aku dewe ya soro. Tetulanku dewe ya soro loh.